Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat subscriber Rasul Baik Ratiaditi Official Rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita umur yang panjang, masih memberi kita kesempatan untuk menghirup udara segar pada hari ini, sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di channel YouTube yang sederhana ini. Kita kembali bersama-sama tolabul ilmi, kita kembali bersama-sama mengaji di Tunanetra Mengaji, serta untuk kali ini seperti biasa edisi doa atau amalan, doa dan amalan. Seperti biasa kali ini saya akan membagikan ijazah yang insya Allah yang bersanad mujarab, manjur, insya Allah mustajabah bi'idznillah, mujarab selama kita yakin mengamalkannya dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa sering saya bagikan doa-doa ataupun ijazah? Agar kita itu tidak kosong, agar kita itu punya walaupun sedikit doa-doa yang bisa menyelamatkan hidup kita dengan wasilah doa kepada Allah. Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang melindungi kita. Dan juga agar kalau kita punya hajat dimudahkan oleh Allah. Dan lebih utamanya lagi, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hajat, ingat Allah lagi, baca Yasin, ya, baca Quran, ingat Allah lagi. Ada hajat ini, sholat ini, ingat Allah lagi. Baca wirid ini, ingat Allah lagi. Jadi semua hajat kita, semua hidup kita ini kita biasakan. Bahkan semua apapun lah yang kita hadapi, masalah kita itu kita serahkan kepada Allah semuanya. Kita selalu ingat Allah dimanapun berada. Bahkan Allah telah menyuruh kita, memerintah kita agar kita selalu ingat kepada Allah sambil berbaring, sambil berdiri, duduk dan semacamnya, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta para sahabatnya yang membimbing kita, yang menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya. Langsung saja, sebelum itu, jika video ini dirasa bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke ijazah amalan seperti yang ada di judul video ini, yaitu doa untuk mengasma'i atau cara memberi asma kepada tongkat kita agar menjadi wasilah keselamatan buat kita. Nah, kadang kita bukan kadang sih ya sebenarnya, dibilang bukan kadang ya nggak semuanya juga, tapi ya banyak gitu ya yang pakai tongkat kalau kita pergi kemanapun kita berada, kemanapun kita menuju. Itu biasanya apalagi anak-anak asrama gitu kan ya, itu wah sudah tongkat itu setahu saya ya bisa jadi teman abadi gitu ya, kecuali di dalam. Kalau keluar itu selalu bawa tongkat lipat. Nah, ini alangkah baiknya seandainya ini kita kasih doa, ini bukan mengisi khodam ya, bukan mengisi khodam, sekali lagi bukan mengisi khodam. Kita nggak perlu khodam-khodaman, kecuali orang soleh itu bisa mengontrol. Kalau kita main khodam-khodaman, bukan orang soleh, kita banyak maksiat, bahkan tidak disarankan oleh ulama. Walaupun Ibnu Taimiyah
memperbolehkan itu kita pakai bantuan jin, tapi bukan memuja, bukan minta tolong jin ya, bukan menyembah, bukan, tapi apa untungnya gitu. Lebih baik kita semuanya serahkan kepada Allah. Jadi nanti Allah yang memberi kita pertolongan. Entah nanti seandainya ini kita bacakan doa di tongkat ini, nanti Allah menaruh malaikat di dalamnya untuk menjaga atau apa, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak mencari-cari khodam, begitu ya, tidak mencari-cari khodam. Sebaiknya seperti itu. Nah, bagaimana agar tongkat ini menjadi wasilah untuk keselamatan kita seandainya kita berjalan agar tidak mudah jatuh, tidak bertemu orang yang tidak diinginkan, misalnya perampok, orang zalim, atau malah bertemu hewan-hewan yang serem, ular, atau malah bertemu dengan hantu. Nah, agar hantu itu takut dengan kita, atau mungkin kalau kita bawa tongkat agar setan itu panas. Nah, bagaimana caranya? Ini dia, saya bongkar doanya. Pertama, syaratnya satu, kita yakin, hati kita mantap. Kedua, pesan saya tolong didengarkan, jangan percaya sama tongkat, jangan percaya sama tongkatnya, sama bendahnya, itu tidak boleh kita mempercayainya sama sekali. Nah, terus gimana? Percayanya kepada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, nanti yang melindungi bukan tongkatmu, bukan tongkat kita, bukan tongkat kalian, tapi Allah. Kita hanya meminta, ya Allah, lindungilah saya. Allah yang melindungi, ibaratnya gitu. Tapi mujarab. Nah, jadi bukan kita nanti sudah didoain tongkatnya, nanti dianggap tongkat ini wah bertua ini, keren, sakti, wah begini. Ya, Allahnya hilang. Nauzubillahi min dzalik. Jadi agar selamat dari seperti itu, jangan sampai lo ya, itu meyakininya tetap Allah. Kita hanya meminta kepada Allah agar diberi wasilah. Seandainya gini contoh mudahnya, kita sakit, kita berdoa, kita tiupkan di air. Apa kita menganggap air itu air yang sudah sakti bisa mengobati orang? Air itu bukan, tapi Allah. Air itu wasilah. Ibaratnya gini, kita makan kenyang karena apa? Karena nasi. Bukan, nasi itu wasilah saja, tapi yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kita sembuh karena obat, kita kenyang karena nasi, itu bisa syirik hukumnya. Begitu ya. Nah, bagaimana amalannya, bagaimana doanya? Langsung saja, silakan dicatat, silakan dihafal. Doanya nggak jauh beda seperti beberapa minggu kemarin ya, beberapa minggu yang lalu. Masih memakai Asmaul Husna ya, masih memakai Asmaul Husna, yaitu ini. Nanti siapkan tongkatnya dulu kalau mau mengamalkan sekarang ya. Intinya kalau mau mengamalkan, siapkan dulu tongkatnya. Nah, setelah itu kalau tongkat itu lipat, langsung buka tongkatnya, cekrek. Kalau sudah panjang tongkatnya itu, taruh atau dipegang, bacakan doa ini. Nah, berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul mu'min, la ilaha illallahul mu'min, la ilaha illallahul mu'min. Nah, cuma itu bacaannya. Terus dibaca berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Bacalah, zikirkan, dawamkan ini sebanyak-banyaknya sampai kita mantap. Mantap 21, hati kita sudah mantap. Oke, langsung tiupkan kepada tongkatnya. Gitu. Ya. Terus atau misalnya 100 kali baru mantap, tiupkan ke tongkatnya seperti tadi itu. Kalau mantap 50 kali,
tiupkan langsung ke tongkatnya setelah 50 kali. Nah, terus setelah itu, setelah ditiup, kalau bisa meniupnya tuh rata ya di tongkatnya itu, jangan satu tempat. Atau kalau enggak ya, tempat yang kita tiup itu kita sentuh pakai tangan, kita ratakan, kita gosok, seret, ratakan gitu, usap-usap ke seluruh tongkatnya gitu. Nah, maka insya Allah dengan bacaan itu, kalau kita yakin kepada Allah, maka tongkat itu sudah berisi doa yang telah kita bacakan, menjadi wasilah untuk keselamatan kita. Mungkin mantapnya dibaca 21 sudah cukup, dibaca 50, 100, 1000 cukup, semampu kita, semantap kita, yang penting kita yakin. Dan niatnya untuk tadi itu agar menjadi wasilah keselamatan buat kita. La ilaha illallah kul mu'min. Tidak ada Tuhan selain Allah yang memberi keselamatan, yang membawa keselamatan gitu. Yang memelihara keselamatan ya. Kurang lebih seperti itu artinya. Dan juga boleh ditambah, seandainya bertemu hantu itu ditambah ini biar nanti lebih kuat. La ilaha illallahul qahar, la ilaha illallahul qahar, la ilaha illallahul qahar. Itu nanti dibaca sebanyak-banyaknya, 21 kali mungkin, atau 11 kali, atau 100 kali, lalu dititipkan ke tongkatnya seperti tadi. Nah, kurang lebih 3 kali tiupnya, terus dititipkan yang rata, atau tangan kita usap-usapkan sampai yang rata di tongkat itu, seluruh tongkat itu. Nah, dari ujung sampai bawah, atau dari bawah sampai ujung, terserah. Insya Allah nanti hantu itu akan tunduk dan tidak mau menakut-nakuti kita. Seandainya ada hantu, ayo tak pukul dengan tongkatku ini, kamu pergi nggak? Nah, gitu. Kalau masih ini, bismillahirrahmanirrahim, pukul aja, brah. Insya Allah takut itu, udah nggak berani lagi, udah begitu. Itu saja, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan satu lagi, tetap beribadah, perbaiki ibadah kita, istiqomahkanlah ibadah kita kepada Allah, sering-sering berzikir, baca sholawat, baca Al-Quran, dan juga jangan lupa, jika channel ini dirasa bermanfaat, silakan di subscribe dan di share ke sahabat-sahabat kalian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.